Dalam pembicaraan informal, one on one, nggak mungkin kamu bisa punya keterampilan itu ketika kamu bicara di atas panggung di depan ratusan orang. Bicara dengan 2 orang, bisa nggak bicaranya enak? TikTokannya dapet. Orang merasa diperhatikan. Bertanya dan menjawabnya itu seimbang. Gitu ya. Halo, hai Sobat Inline. Ketemu kita di Inline TV. Nah, Sobat Inline, ini adalah tayangan perdana. Waduh, excited banget ya, karena namanya pertama itu biasanya sesuatu yang gimana gitu ya. Kita akan ngebahas mengenai komunikasi, public speaking, dan serunya kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah speaking coach dan juga sebagai trainer yang sangat luar biasa. Udah keliling Indonesia, nggak cuma keliling Indonesia, sudah mengisi dan mengikuti segala macam pelatihan sampai luar negeri. Langsung aja kita kenalan sama Bapak Budi S. Supandi. Tepuk tangan dulu, Sobat Inline. Thank you, Pak Budi, apa kabar? Luar biasa. Akhirnya ketemu lagi kita di digital ya, atau Inline di online TV, luar biasa. Ya, Inline TV. Selamat banget untuk launching Inline TV-nya ya. Thank you, Pak Budi. Nah, Pak Budi, kita langsung aja gitu ya, Yes. bicara tentang milenial, bicara tentang anak muda. Itu citranya kalau di sosial media wow banget. Tapi ketika kita ketemu langsung, ternyata berbeda gitu. Di sosial media, di luaran berani banget kayaknya ya, ngomongnya wow, terlatih gitu. Tapi ketika ngomong langsung, ketemu langsung, jangankan 1-2 orang, ketemu orang banyak, gemeteran. Nah, bicara tentang komunikasi, bicara tentang presentasi, bicara tentang public speaking, nah itu kan udah menu sehari-harinya Pak Budi nih gitu. Kita kayaknya sharing nih buat anak-anak milenial, anak-anak muda gitu. Sebenarnya gimana caranya supaya kita nggak cuma online aja, tapi secara offline pun kita juga expert di bidang komunikasi gitu, Pak Budi. Iya. Ya, itu dah salah satu dampak buruk dari perkembangan teknologi. Anak-anak muda semakin nyaman, orang bilang generasi menunduk, mereka main HP, ya, berani berkomentar di sosial media. Tapi dampak buruknya kan pasti ada tuh. Semakin getol mereka di sosial media, semakin kurang mereka dalam social skill. Karena yang namanya komunikasi, prinsipnya kan sama. Bicara dengan 1 orang, dengan 2 orang, kurang lebih gayamu mirip dengan bicara dengan ratusan orang, bahkan ribuan orang. Kurang lebih sama. Kalau selama ini kamu ngobrolnya, gaya bicaramu ngelantur, terlalu santai, ya menggunakan bahasa-bahasa yang jelek, nanti ketika kamu bicara di depan formal, iya, bawaanmu itu akan kebawa secara otomatis. Karena kan ini habit, ya kan? Jadi, misi kami adalah memberikan kesadaran buat anak-anak muda bahwa teknologi itu sangat bermanfaat, tapi jangan tinggalkan satu skill yang juga sangat bermanfaat. Itu social skill itu social tadi ya. skill, Ya. ngobrol, ya kan? Dan kemudian kemampuan untuk menata pola pikir dalam bentuk kalimat-kalimat yang menarik, yang persuasif, yang mungkin bahkan bisa membuat orang menjadi berpikir, membeli, memilih, ya, dan lain sebagainya. Dan ini semua perlu keterampilan, ini semua perlu dilatih. Tapi semua itu dibangun dari kesadaran dulu, bahwa ada sebuah karir yang sangat menjanjikan jika kamu tahu batasnya terhadap sosial media yang kamu tekuni. Nah, itu menarik juga ya. Kalau bicara tentang ilmu komunikasi gitu, ternyata dari diri sendiri, habit itu mempengaruhi gitu. Habis itu kita akhirnya masuk ke social skill-nya gitu. Gimana caranya supaya kita tuh bisa mengasah social skill-nya kita, Pak? Kalau ternyata kita punya beberapa karakter-karakter yang terbiasa mungkin lebih nyaman sendiri, tidak terlalu nyaman keramaian dan segala macamnya gitu. Iya. Cara terbaik adalah melihat feedbackmu ketika kamu ngobrol. Ya, kalau kamu ngobrol sama temanmu, kira-kira banyak krik-kriknya nggak? Apakah obrolanmu itu TikToknya seru nggak? Menyenangkan nggak? Terbangun sebuah hubungan koneksi nggak dengan orang lain? Dan apakah orang lain merasa orang ini enak loh diajak ngobrol, menyenangkan gitu? Atau kamu terkesan
dingin gitu, menakutkan, ya. Sehingga orang lain capek, harus dia terus gitu yang ngumpanin pembicaraan supaya tetap berjalan gitu kan, capek gitu. Nah, kalau kamu bisa ngobrol dengan orang dan kamu melihat ada sebuah gejala bahwa kamu kurang di social skill, bahwa orang perlu menyuguhkan topik-topik buatmu untuk membicarakan, atau ada momen krik-krik garing gitu ya. Ini adalah sebuah refleksi diri gitu ya. Yang jujur, yang membantu kita untuk bercermin gitu. Oh, ternyata saya punya PR ini. Karena keterampilan social skill ngobrol itu menjadi modal dasar untuk menjadi seorang presenter yang mumpuni. Ya. Karena salah satu keterampilan seorang pembicara adalah kreativitas. Ketika mereka harus tampil dengan ide-ide on the spot dan pada saat itu juga gitu. Nah, kalau kebiasaan berpikir kreatif ini tidak dilatih dalam pembicaraan informal, one on one, nggak mungkin kamu bisa punya keterampilan itu ketika kamu bicara di atas panggung di depan ratusan orang. Jadi ya skill ini harus dibangun. Bicara dengan 2 orang, bisa nggak bicaranya enak, tiktokannya dapet, orang merasa diperhatikan, bertanya dan menjawabnya itu seimbang, gitu ya. Lalu tingkatkan ke 5 orang, ke 10 orang, dan akhirnya ke ratusan orang. Akhirnya tiktokan bareng gitu lah ya. Tiktokan bareng. Gitu ya. Yes. Karena ya kan akhirnya sekarang juga TikTok bisa menjadi media kita mempresentasikan diri gitu ya Pak ya. Itu dia. Nah tadi Pak Budi kan bilang awalnya adalah ngobrol gitu. Gimana bisa kita ngobrolnya asik, ngobrolnya menarik gitu. Tapi untuk orang-orang yang awam nih Pak gitu, orang-orang yang nggak terbiasa ngobrol, lebih ke pendengar gitu. Apa ada satu step yang penting atau step-step apa aja yang harus dilewatin sehingga yang tadinya krik-krik-krik jadi ya kayak lebih bisa didengar, akhirnya menyenangkan obrolannya dan akhirnya bisa nyambung dan orang ini bakal pengen ngobrol terus gitu. Iya, pertanyaannya bagus banget ya. Nah, sebagai kawan komunikasi, ya ketika kita berbicara dengan orang lain, kita jangan sebut lawan lah ya, kita sebut kawan komunikasi. Kawan ya. Ingat bahwa if you want to be interesting, be interested. Ya, kalau kamu ingin menarik, jadilah orang yang tertarik. Nah, tertarik itu adalah apa? Tertarik itu adalah pada orang lain. Ya, when you talk to somebody, ingat, buat dia merasa penting. Tertariklah kepadanya. Ya, don't impress him, tapi express. Express your kekaguman kepadanya. Nah, cirinya orang yang terkesan pada orang lain adalah dengan bertanya. Banyak-banyaklah bertanya. Ya, jadilah seperti seorang pewawancara di acara TV atau radio yang harus menggali narasumbernya. Jadilah seperti itu. Ya. Dan ingat ketika kita ngobrol, orang itu meninggalkan kata kunci untuk kita tangkap. Gitu ya. Kita namanya detect. Mendetek kata kunci apa yang ingin dielaborate oleh pembicara tersebut. Ya, kalau kita tidak mampu melihat dan mendetek atau menemukan kata kunci yang tepat, akibatnya obrolan jadi garing dan orang merasa, aduh lo nggak ngerti gua gitu. Contoh misalnya, wah musim hujan ini bikin tanaman hiasku jadi pada mati nih, gitu kan ya. Oh iya bro, musim hujan, aduh gue juga nggak bisa keluar ini. Salah. Kata kuncinya bukan di hujan. Dia tuh mau ngomongin tentang tanaman hiasnya itu. Jadi jawabannya tuh harus tanaman hias. Lu main tanaman hias. Apa aja modelnya? Ya kan jenisnya seperti apa? Oh dia hidup bro kalau dia ngomongin topik yang dia suka. Tapi kan orang tidak mungkin langsung ngomongin topik yang dia suka tanpa dia memberikan clue bahwa gue mau ngomongin ini loh, bukan hujannya loh. Nah, kalau kita tidak punya social skill, kita tidak bisa menangkap kata kunci yang tepat gitu. Dan akibatnya kita tidak bisa mengembangkan pembicaraan menjadi sesuatu yang asik dan bermanfaat. Kata lainnya adalah gimana kita punya empati gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi ketika orang ini sedihnya kenapa? Bukan di sedihnya, tapi di kenapanya gitunya ya Pak ya. Wah menarik. Kadang orang itu pengen cerita mengenai dirinya dan orang itu menunggu dipancing gitu. Lu tanya gua dong, tapi nggak mungkin ngomong begitu kan. Nah dia ngomong lu tanya gua dong lewat clue-cluenya itu.
Makanya kita harus detect. Nah, dari kata detect itu kan menemukan. Dari kata detect itu muncul kata detektif. Orang yang menemukan clue tentang satu kejahatan. Nah, sama gitu. Jangan treat obrolan sebagai sesuatu yang ringan dan receh dan nggak bermanfaat. Jangan gitu. Kamu mau bangun social skillmu, latih gitu loh. Dari pembicaraan yang seolah-olah remeh. Iya. Tapi gunakan kawan bicaramu itu sebagai sarana untuk berlatih. Dengan menggunakan bahasa Oman, tingkatkan empatimu. Dengan menggunakan bahasa saya, gunakan kemampuanmu untuk mendetek kata kunci mana yang ingin dia kembangkan, yang ingin dia obrolkan. Begitu, Bro. Menarik ya Sobat Inline ya kalau bicara tentang orang-orang awam, orang-orang yang mungkin tidak terbiasa bicara bersama 1-2 orang, bahkan banyak orang gitu. Jadi awalnya adalah dengan bertanya. Jadi dengan kita bertanya, kita tahu nih orang ini seperti apa, dan setelah kita tahu orang ini seperti apa, akhirnya kita bisa menjadi memiliki daya tarik gitu ya. Setelah kita tertarik, akhirnya menarik dan memiliki daya tarik gitu ya, Pak ya. Nah, akhirnya kan udah lewat ngobrol, kita udah tahu, udah detect nih gitu, sudah menemukan kata kunci apa yang orang lain atau kawan ngobrol kita inginkan gitu. Selanjutnya Pak, supaya kita lebih terasah lagi nih ngobrolnya yang nggak cuma receh gitu, ada tips berikutnya nggak sih Pak? Iya. Sebelum kita ke tips berikutnya ya, ingat bahwa orang akan terkesan ketika fokus obrolannya adalah tentang dirinya. Oke. Di akhir pembicaraanmu dengan orang tersebut, kesimpulannya adalah seperti ini. Seru juga ya ngobrol sama dia. Oke. Padahal yang ngomong kebanyakan itu dia. Iya. Ya, ketika orang diberikan panggung untuk menceritakan undang-undang mereka senang. Ketika kita berusaha untuk merebut panggungnya dengan, saya juga loh, gitu ya. Itu mah nggak seberapa bro, kemarin gua, waduh, menyaingi pembicaraan dia, orang nggak suka gitu. Again, ketika ngobrol, the center is your kawan bicaramu, kawan komunikasi ya. Perlakukan dia dengan istimewa. Banyak-banyaklah bertanya, gali. Sehingga orang akan merasa, wah, he gets me. Dia benar-benar kayaknya dapat banget feelingnya gua, gitu ya. Dan akibatnya orang akan sangat terkesan, dan orang akan menyimpulkan ngobrol dengan dia enak banget. Padahal dirimu lah yang banyak berbicara. Ya, oke. Kalau kamu bisa seperti itu, akibatnya apa? Kawanmu makin banyak. Social skillmu makin terasah. Kamu makin bisa membaca kepribadian orang-orang yang kamu temui. Dan kamu makin bisa menyesuaikan diri dengan gaya komunikasi yang lebih mumpuni terhadap orang baru yang kamu temui. Bukankah ini sebuah ilmu yang luar biasa ini? Ini ilmu selling yang tingkat tinggi. Ya, bukankah selling itu adalah mengerti tentang orang dan berusaha approach orang tersebut dengan cara dia menerima komunikasi gaya dia, begitu. Nah, jadi lama-lama akan terbentuk tuh satu kesadaran tentang gaya komunikasi orang dan bagaimana kita bisa menyesuaikan gaya komunikasi mereka. Nah, ngomong-ngomong soal gaya komunikasi, satu gaya komunikasi yang paling keren itu adalah gaya komunikasi one to many. Apa itu, Pak? Ya, one to many adalah presentasi. Oke. Ya, kalau kita sudah dalam tanda petik menguasai pembicaraan dengan orang lain dalam konteks yang lebih informal, audiens yang lebih sedikit, menjawab pertanyaan Oman tadi, berikutnya adalah apa? Berikutnya adalah one to many. Ya, apakah 1 dengan 10 orang, 1 dengan 50 orang, dan seterusnya. Presentasi. Ya. Nah, kalau kita bisa meyakinkan orang pada sebuah presentasi, di mana kita menjadi the center of attention, kita di depan, dan orang-orang melihat kita, bagaimana kesan orang-orang terhadap kita? Bukankah mereka melihat kita sebagai figur otoritas yang punya wewenang, yang mengajar mereka, yang memberikan masukan kepada mereka? Nah, dulu, ya mohon maaf ini, saya dari MLM. Dan kalau dia di MLM itu biasanya kita bikin group discussion. Nah, disitulah kita mempresentasikan produk kita, jasa kita. Dan dari pengalaman saya itu lebih banyak orang yang menjadi yakin dari group presentation dibandingkan dengan one on one. Memang one on one itu
bagus. Tapi figur otoritasnya tidak ada dibandingkan dengan one to many. Ya, ketika kita datang dan ada 10 orang, 20 orang dan kita presentasi, kita menjawab pertanyaan, orang lebih kagum gitu dengan figur kita sebagai pembicara. Oleh karena itu, presentasi ya itu adalah sebuah skill yang kalau kita miliki, kita pasti hidup gitu. Kita bisa menekuni bidang apa saja karena ujung-ujungnya pasti berusaha meyakinkan orang. Baik itu lewat sosial media atau secara langsung kita memberikan pemaparan kepada banyak orang. Jadi what next? Presentation. Karena di dunia presentasi itu nggak hanya kita menguasai diri sendiri, tapi ternyata kita bisa menguasai audiens gitu ya Pak ya. Dan itu juga nggak mungkin orang bisa sekali dua kali latihan, tapi berkali-kali latihan sehingga orang-orang benar-benar yakin sama yang presentasi atau presenter itu tadi gitu ya. Nah, bicara tentang presentasi, bicara tentang komunikasi, tadi Pak Budi juga bilang gimana kita bisa mengenal karakter orang-orang sehingga gaya bahasanya pun berbeda gitu. Nanti Sobat Inang kita akan bahas ya, mungkin di sesi berikutnya gimana cara kita bisa membaca karakter orang, terus gimana cara berkomunikasi ke beberapa karakter-karakter yang berbeda tentunya ya. Kita lanjut aja dulu ke Pak Budi untuk bicara tentang presentasi gitu ya. Nah, ada nggak sih Pak cara mudah untuk presentasi gitu? Itu kan pasti presentasi kendalanya grogi, ya kan? Nggak percaya diri gitu kan? Terus nggak tahu mau ngomong apa gitu. Nah, ternyata kendala-kendala sederhana itu tuh ada solusinya atau ternyata Pak Budi punya cara jitu nih supaya orang langsung tertarik sama presentasinya kita tuh. Iya, gimana ya? Kadang orang harus dipaksa sih. Nah, itu dia ya. Terbentur. Gitu. Iya, benar. Kayak anak ya. Anak kan nggak punya kesadaran untuk makan sayur, nggak punya kesadaran untuk minum obat ya. Ya, memang dalam banyak hal itu memang harus dipaksa. Gitu ya. Mungkin mereka tidak menyadari manfaatnya apa. Sehingga pola pikirnya ngapain gitu. Ya kan? Itu kan gampang, cuma buka mulut doang lalu ngomong, apa sih susahnya? Kenapa harus belajar? Ngecap doang tuh kayak gitu kan makanya jual air liur. Makanya itu bahasa-bahasa orang yang sebenarnya nggak paham. Nggak paham. Balik lagi ke pola pikir gitu ya. Jadi gimana kita bisa merubah mindset di awal kita bahwa ternyata dengan berkomunikasi itu banyak manfaatnya gitu ya. Kalau kita bisa tahu ilmu komunikasi itu benefitnya luar biasa banyak gitu ya. Bener. Minimal kita bisa jadi influencer di sebuah sosial media. Benar banget. Ya kan? Dan saya percaya setiap orang pasti punya pesan gitu. Pasti punya sebuah pelajaran, pengalaman yang berharga yang pasti akan mencerahkan orang lain. Dan itu sangat sayang kalau suaramu itu tidak didengar. Gitu ya. Jangan sampai kendala-kendala limiting belief ini menghentikanmu gitu untuk melangkah lebih jauh. Karena public speaking ini memang sepertinya sederhana. Tapi public speaking ini bisa memberikan sebuah rasa percaya diri dan rasa sebuah kebanggaan, ya, yang tidak bisa kebanggaan itu kan kita dapatkan dari sesuatu prestasi kan. Nah, kalau seorang anak muda kita berikan panggung, kita bantu dia mengelola materinya dan mereka bisa membawakan presentasi dengan baik dan orang terkesan, itu kan sebuah kebanggaan, kebanggaan diri gitu kan. Dan dari kebanggaan ini kan muncul sebuah self-esteem, sebuah rasa percaya diri, sebuah karisma ya. Dan dari sana kan bisa menjadi sebuah modal gitu untuk memberikan briefing, memberikan pengarahan, memberikan ceramah dan lain sebagainya gitu ya. Ya, jadi memang harus mulai dari kesadaran dulu dan kita harus punya misi untuk menjual gitu manfaat public speaking, menjual manfaat presentasi sedemikian sehingga mereka mulai mempertimbangkannya dan mudah-mudahan tertarik. Dan kebanyakan rasa takut itu hanya di dalam angan-angan sih sebenarnya. Karena kalau mereka sudah ikuti trik-trik strategi ya, cara-cara sederhana yang kita nanti bahas di workshop itu sebenarnya gampang gitu loh. Rasa takut itu kan terhadap sesuatu yang tidak kita kenal gitu. The fear of the unknown. Kita nggak tahu nanti mau ngapain gitu. Salah satunya adalah ketika dia maju kan dia sendirian tuh di depan.
Nobody is going to help you. Kalau saya salah ngomong, kalau saya kesandung kabel, terus bagaimana? Nah, itu yang mungkin bikin takut. Tapi kan, ya dia kan tidak mungkin tiba-tiba, ya lu maju kan enggak. Ya kan ada caranya, ada trainingnya. Ada bahkan skrip yang bisa membantu dia untuk tetap tenang. Gitu. Jadi salah satu tipsnya adalah kita harus persiapan gitu Pak ya. Termasuk juga skrip itu tadi gitu, bahwa kita mau bicara apa, walaupun nanti di atas panggung kita akan banyak improve gitu. Tapi setidaknya kita sudah mempersiapkan diri. Betul. Gitu, nggak asal-asalan kita maju tanpa persiapan, nggak tahu mau ngomong apa, terus mau berseperti apa nantinya gitu. Betul. Karena banyak banget yang mungkin anak-anak muda ya, sobat inline tuh banyak juga yang curhat, mungkin ngerasa bahwa aduh kalau udah di depan banyak orang tuh kayak terintimidasi gitu. Kayak dipandang sekian mata gitu, jadi yang tadinya mau ngomong apa jadi lupa gitu. Gitu. Seringnya kayak begitu. Padahal kalau kita sudah terlatih, sering-sering kita melatih diri untuk berani tampil, lama-lama juga kepercayaan diri kita meningkat ya Pak ya gitu. Karena belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Gitu. Ada satu tips yang bagus ya, yang saya share ya. Ini bergantung dengan self-talk-nya kita. Internal dialog-nya kita tuh seperti apa. Kalau kita mengatakan, saya harus presentasi nih, saya mau ngasih ceramah, saya mau mengajari audiens saya. Itu bikin grogi. Kata-kata presentasi, mengajari, ceramah, itu mengandung muatan emosi, beban emosi yang berat gitu. Jadi ngapain gitu pakai kata-kata yang bikin kamu jadi galau. Ganti kata-kata itu. Saya tidak sedang presentasi. Ini cuma ngobrol. Ini cuma sharing. Ini cuma berbagi pengalaman kok. Saya nggak ngajar kok. Swear nggak ngajar. Cuma ngobrol doang. Saya punya pengalaman. Yuk saya ceritakan. Gitu. Jadi mulai dari internal dialognya itu, mindsetnya itu kita perbaiki dulu nih. Nggak bro. Tenang bro. Bukan presentasi bro. Ngobrol aja. Oke? Ngobrol aja. Oke? Sebisamu aja. Oke? Gitu. Nah itu satu. Kedua tentu saja harus memahami betul ya tentang materi presentasinya dia. Nah kalau di depan dia lagi ngobrol, poin pertama, poin kedua, terus tiba-tiba stuck mau ngomong apa. Di sanalah keterampilan kreativitas dibutuhkan. Ya. Bahasa kerennya tuh ngecap, bro. Harus bisa ngecap. Karena yang namanya public speaking itu tidak sama dengan orang menyanyi. Kalau menyanyi itu kan liriknya harus sama dong. Kalau misalnya yang nyanyi nggak hafal liriknya kan ketahuan. Benar. Masa katanya dia ganti seenaknya kan nggak mungkin. Ketahuan dia. Harus dihafal. Itu kalau nyanyi. Tapi kan ini bicara. Pembicaranya mau ngomong apa aja, kata selanjutnya tuh audiens nggak tahu. Jadi terserah saya dong sebenarnya. Iya kan? Kalau salah ataupun ternyata lupa ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Jadi lu kenapa takut gitu? Jadi lu luwes aja gitu, nyantai aja, lupa nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian, saya lupa. Wah pada kali pada ketawa. Lanjut dulu aja. Nanti kalau saya ingat, saya kembali lagi pasti. Gitu loh. Jadi kadang yang bikin takut itu karena ketinggian ekspektasinya. Kayak saya harus ngajar itu tinggi banget gitu. Ketika kita turunin ekspektasinya, kita jadi lebih luwes kok. Kita bawain juga lebih santai kok. Gitu loh. 1, 2, ada lagi Pak? Wih. Banyak ya. Tips apa nih? Ada lagi tips apa? Tips untuk ngatasi rasa grogi. Cara pandang kita terhadap audiens. Jadi kalau kita mandang audiens sebagai polisi yang menunggu kita membuat kesalahan dan mencatat setiap kata, ya grogi. Tapi kita lihat audiens sebagai orang-orang yang mendukung saya. Buktinya mereka ada. Buktinya mereka mendengarkan saya. They are here for me. They want to support me. They want me to succeed. Jadi kalau kita lihat audiens mendukung saya, kita akan dibantu untuk bisa gitu. Jadi kembali ke cara pandang dulu nih sebelum ke praktek nih, sebelum ke jurus nih. Cara pandangnya harus dibenerin gitu. Ya bahwa audiens itu menginginkan kamu berhasil. Kalau nggak percaya, coba deh. Kita mungkin punya pengalaman ya. Pembicaranya itu rada grogi atau lupa atau tangannya gemeteran. Audiensnya pasti juga nggak enak kan, risih gitu. Kenapa? Karena audiens ingin kamu bisa. Ketika kamu mengalami sesuatu yang tidak kamu rencanakan, audiens akan merasakan gitu. Disitulah bukti bahwa sebagai audiens kita ingin pembicaranya itu
berhasil dan lancar. Jadi kita mengambil energi positif audiens ya, untuk supaya kita lebih percaya diri lagi dan tentunya berhasil menyelesaikan presentasi yang sudah disiapkan jauh-jauh hari. Gitu. Satu lagi sebelum saya lupa. Apa itu Pak Budi? Banyak pembicara grogi karena, waduh saya mau ngomong apa, ya nanti kata-katanya bagaimana, itu salah. Fokus terlalu banyak pada dirinya. Nah ini salah. Sewaktu kamu berada di depan, fokusmu harus pada audiensmu. Oke. Kamu hanya penyampai pesan. Keberadaanmu itu sebagai hadiah untuk audiensmu. Fokuslah pada mereka. Ya. Saya dapat ini dari mana? Dari Tony Robbins. Dia bilang, kok saya bisa ngomong ngoceh berjam-jam? Apakah saya menyiapkan semuanya? Lu gila, gue gimana nyiapin semua? Gak mungkin. Aku itu tergerak mau ngomong apa. Gara-gara aku ngelihat audiensku. Wow. Mereka lah, they move me. This mouth to talk, gitu kan. Jadi kalau kita benar-benar punya hadiah yang kita berikan buat audiens kita dan kita benar-benar ingin memberikan solusi, ide-ide, gagasan yang mencerahkan, yang bermanfaat buat audiens kita. Hati ini akan menggerakkan kita untuk bicara gitu. Dan bicara dari hati tanpa memikirkan saya mau ngomong apa, kata-kata apa yang tepat. Kalau fokus terlalu banyak pada diri kita, kita grogi. Tapi ketika kita melihat keberadaan kita adalah untuk mereka, pasti ngalir. Wow, keren banget gitu ya. Jadi selain kita mempersiapkan diri untuk benar-benar siap tampil, kita harus fokus sama audiens. Nggak hanya fokus sama diri sendiri. Karena nanti pasti akan blank ujung-ujungnya. Ya. Karena kita ngerasa kita harus sempurna. Padahal sebenarnya audiens membutuhkan hal-hal yang lebih daripada itu, gitu kan. Sehingga ketika kita ngeliat energinya audiens, kita ngeliat mata-mata yang melihat binar-binar kesuksesan pada diri kita gitu, sehingga kita akan lebih luas untuk berbicara gitu ya. Bicara itu seni gitu kan. Seni bahasa, bagaimana seni komunikasi kita supaya tidak hanya apa yang kita pelajarin, tapi kita juga bisa improve ketika kita berada di atas panggung atau di depan banyak orang gitu ya Pak ya. Menarik banget Sobat Inline, kita ngebahas ini baru sebagian kecil dari ilmu komunikasi, dari presentasi dan juga public speaking. Namanya aja perdana gitu ya, masih permulaan. Kita pasti akan ngebahas banyak lagi bersama Pak Budi mengenai hal-hal lainnya, entah itu tips, trik, teknik gitu ya. Dan juga hal-hal yang mungkin nanti Sobat Inline pengen tahu caranya ini gimana sih? Langsung aja di kolom komentar ya. Tanya misalnya nih, mumpung Pak Budi ada untuk kita semua di sini di Inline TV. Langsung aja di komentar, tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita di Inline TV tentunya ya. Juga di website kita di www.inlinecommunication.com. Pak Budi, ada pesan terakhir nggak sebelum kita tutup episode Inline TV kita pada hari ini? Ya. Jadi sahabat Inline, ingat ya bahwa ada satu jenjang karir yang mengagumkan, jenjang karir yang seksi, terbuka lebar untukmu. Kalau saja kamu menguasai satu bidang ini. Satu bidang ini memang kelihatannya sederhana, tapi kalau kamu bisa kuasai presentasi dan kamu bisa tampil meyakinkan, kredibilitasmu, karismamu, confidence-mu sebagai seorang anak muda itu sangat bermanfaat untuk karirmu di kemudian hari. Jadi, jangan pernah ragu untuk belajar dan meningkatkan diri, dan mahirlah dalam komunikasi. Karena orang ngejudge orang lain dari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Kalau kata-katamu bagus, tertata, rapi, meyakinkan, orang pasti akan salut sama kamu. Jadi yuk kita maju dengan komunikasi yang lebih baik. Nah, itu tadi ya. Komunikasi itu penting atau penting banget? Di Inline TV, ketika bicara menjadi pembeda. Thank you Pak Budi. Sama-sama. Terima kasih banyak. Thank you. Sampai jumpa. Bye.